Sapa Junet yang membuat Roy sedikit kaget. Oh, Roy tersenyum sambil menarahkan wajahnya. Ini Tat, pipanya bocor lagi, harus diganti. Loh, Vian kemana? Kok dia nggak ganti? Biasa Tat nggak ngerti, Pak Ustadz mah. Memang Roy lah yang akhir-akhir ini diandalkan di rumah ini. Roy yang mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh sahabatnya itu. Ia terampil memasang kabel, membetulkan genteng, memasang pipa, mengganti plafon yang bocor. Ia lelaki di rumah ini. Junet tahu Vian itu tak bisa mengerjakan itu. Ia hafal betul bila sahabatnya tidak terampil. Malah lebih sering menyuruh orang lain untuk mengerjakan hal yang sepele seperti itu. Bahkan terlihat hasil jualan panen yang membuat perekonomian sahabatnya itu meningkat. Keterampilannya sudah diakui oleh telinga Pak Kiai sendiri. Dengan dinginnya ia menyediakan daging kurban kemarin, tapi tetap saja ia memandang Roy masih seperti seorang anak nakal itu. Namun Junet berpikir, beruntung Vian memiliki anak ini di rumahnya. Ia tahu sekarang Roy dihormati, yang mengendalikan bahkan sampai ke perekonomiannya. Tentu keterampilan ini membuat reputasi Roy baik di mata penghuni pesantren. Emang Pak Ustadz mah nggak bakal bisa, Junet. Ia tak melihat sahabatnya pagi itu, bahkan tak melihat lagi. Kan ada saya, Tat. Iya, wah ini gede amat. Ustadz Junet sambil tertawa, ia menyapanya sambil menepuk lengannya, ia meraba lengan keras itu sambil bercanda. Layaknya candaan orang tua ke anaknya. Jadi kamu Roy badannya gede amat. Kan latihan silat sama Ustadz bohong Tat. Kemana Vian? Oh baru aja jalan Tat. Ya udah aku gerbang dulu, mau ada urusan antar ini ke istri saya. Taf dulu Ustadz, ucap Roy ramah. Ia melihat Junet keluar dari komplek perumahan ini menuju pesantren. Anak-anak santri terlihat masih melaksanakan sarapan pagi sambil bersiap menuju tempat belajarnya. Sebetulnya kebanyakan Ustadz masih ngantuk kelelahan karena tansib kolbi semalam. Namun pengabdian adalah segalanya, begitulah yang diajari guru mereka, Kiai Basri. Juga para santri sering diberinya tausiah oleh sang mudir agar memiliki jiwa semangat dalam hidup, dilatih agar tidak gampang patah. Setiap kegiatan di pos modern, terlihat para santri yang sabar melakukan antrian di depan kamar mandi yang dipakai bergantian, juga antrian di depan dapur untuk sarapan pagi sebelum sekolah. Junet telah sampai di depan kediaman Ubay. Ia tahu Junet tak mengajar pagi ini karena ia sendiri bagian kurikulum pesantren. Ia tahu junior siapa saja yang tidak mengajar pagi ini. Sahipa sungguh beruntung memiliki suami seperti Junet, karena suaminya bisa mengatur jadwal mengajar yang tidak bentrok dengan acara perkuliahannya. Juga perkuliahan yang lain dikuliahkan oleh pesantren istrinya, mengajar Tijan Daroli, sebuah kitab akidah dan juga bahasa Inggris. Hampir kebanyakan ustadz dan ustadzah yang senior di sini memegang mata pelajaran yang cukup sulit tingkatannya. Itu dia mengapa mereka disebut senior termasuk istrinya, apalagi ini mengajar. Bukan sembarang yang bisa mengajar materi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar suara orang terbata-bata. Itu suara Ubay. Tapi kenapa terdengar sakit ketika masuk ternyata benar. Dia terlihat meriang dengan selimut di sekujur badannya. Kenapa Tat? Maaf Ustadz Junet, saya masuk angin semalam. Habis pulang tansib kolbi saya meriang. Memang semalam hanya Ubay yang tak memakai jaket. Hingga wajar bila ia nututan sambil menghilangkan tangannya semalam. Ia kedinginan, jangan macam-macam dengan angin malam. Motor pun bisa basi bila ditinggal di luar malam-malam. Ubay ini buktinya. Ya sudah Tat, istirahat, nanti jadwal ngajarnya diganti yang lain. Baik Tat. Junet menyuruh salah satu santri di sekitar rumah Ubay agar membawakan Ubay sarapan. Ia menyuruh polis agar memberitahukan pihak kesehatan pesantren ada ustadz yang sakit di sini. Segerakan dibawakan obat. Setelah keluar dari rumah Ubay, ia masih memegang jinjingan tugas istrinya kepada siapa dia harus menyuruh untuk mengantar tugas istrinya ini. Dalam waktu kepepet seperti ini nampaknya susah bila menyuruh seseorang. Terpaksa Pak Ustadz berniat untuk mengantarnya sendiri ke sana. Meski mengeluh, ia tahu betul sifat istrinya. Jika tidak diantarkan, bisa rame sepulang kuliahnya nanti. Namun Ustadz mendukungnya bila istrinya gigih dan keras dalam urusan pendidikan. Ia harus mengantarkan tugas ini ke kampusnya sana. Ia harus bolos mengajar pagi ini. Beruntung Kiai tak ada bila tak ada satu Ustadz yang berani bolos termasuk dirinya. Itu ia merasa malu bila meninggalkan kewajiban mengajarnya. Namun ini demi tujuan yang baik agar istrinya lancar di sana. Bersambung.
Suaranya menggema memakai pengaras suara yang terdengar sampai keluar. Acara ini memang dikhususkan untuk para guru saja, sedangkan santri masih beristirahat karena waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Wajah para ustadz dan ustazah semua terlihat kelelahan karena acara Idul Kurban tadi pagi. Setelah lelah, mereka bersama-sama mengurus daging kurban dan berpesta di keesokan harinya. Namun malam ini mereka harus tetap mengikuti tansib kolbi ini. Aini sedang mengobrol kecil dengan para yang lainnya di malam menjelang pagi hari ini. Suasana awabin terasa sangat sejuk. Itu adalah alasan kenapa para ustazah memakai nikab atau cadar demi menutupi wajah mereka dari cuaca yang sangat dingin di pesantren ini. Mereka kompak dan sepakat memakai kostum itu. Apalagi ini memasuki musim panas. Amat sangat dingin cuaca malam harinya. Meski memakai jaket, mereka kompak menutup wajah mereka dengan cadar. Kitab Subulus Salam yang sangat tebal itu selalu menjadi acuan pembahasan di pengajian ini. Setelah sebelumnya mereka bertahajud bersama, mereka kompak duduk di majelis untuk mendengar tansib kolbi ini. Aini sesekali melihat ke arah Roy sambil mendengar suaminya ceramah. Bahwa tingkat keimanan seseorang diukur dari usahanya. Ustaz Fian meneruskan ceramahnya. Namun Aini mengingat kejadian tadi sebelum tahajud bersama. Sambil melihat Roy sesekali di samping belakang, tak mungkin ada yang percaya bahwa pemuda itu dengan berani mengajaknya tadi untuk bertemu sebelum acara ini. Memang akhir-akhir ini pemuda itu malah semakin berani, terutama setelah kejadian pagi tadi. Aini masih tak percaya bila Roy di kamar kebanggaan sang suami. Semenjak kejadian itu ia semakin berani. Dan anehnya lagi, Aini malah cuek, malah tak menganggap ia sendiri, tak peduli sama sekali. Toh pria itu yang mengambil alih kekuasaan sang suami. Roy adalah tuan rumah di rumahnya sendiri, sepadan mengingat apa yang sudah dilakukannya. Fian masih memegang mic berwarna hitam dan melihat ke kitab itu. Kitab itu sama bila mendidik anak-anak santri, jangan memukulnya bila nakal, kendalikannya mereka. Ujar Fian meneruskan tausiahnya. Baik Roy maupun Aini tak fokus dengan ceramah suaminya itu, mereka fokus ke kitab. Kitab yang berasal dari perpustakaan milik Pak Ustadz sendiri. Roy duduk di kursi belakang, ia terlihat kekar walau hanya memakai kemeja fit size yang membungkus badannya. Belum tentu itu pasti nakal Roy contohnya. Sekarang dia berhasil, ujar Fian meneruskan tausiahnya. Pipinya memerah, menggelengkan kepalanya tak percaya. Semua melihat Roy saat Fian memuji seperti itu. Roy hanya tersenyum, andai suaminya tahu, pikir Aini. Aini berbicara dalam hati, setidaknya 2 bulan tinggal di rumahnya sudah menguasainya. Untuk kita hanya manusia, wajar bila belum bisa mengendalikannya, tapi bisa dikontrol. Dan beberapa cara agar bisa kita kendalikan. Alurnya halus pelan. Pertama, ketika ingin menggebu-gebu kita tahan sejenak, jangan sekaligus kita lepas. Kemudian boleh kita lepas perlahan dan tahan kembali, jangan sampai 15-an. Memang harus mengendalikan agar kita tidak terlalu terjerumus. Fian lagi menerangkan tausiahnya. Para ustadz menghormatinya karena ia paling senior, sudah itu saja. Namun kemampuannya mengelola pesantren masih banyak yang meragukan. Apalagi setelah penghuni pesantren tahu Roy lah yang mengeluarkan Fian dari kesulitan-kesulitan itu. Dibantunya dari mulai masalah ekonominya sampai ide menyajikan hewan kurban lebih banyak. Begitu supelnya Roy sehingga dekat dengan banyak orang. Seluruh penghuni pesantren tahu itu. Hingga Aini mulai berpikir melihat Roy sebagai lelaki yang lebih memiliki supremasi dibanding sang suami. Bahkan menguasainya, ia lebih superior dibanding Fian. Aini tahu apa yang sedang dilihat dan dirasakan pemuda itu sekarang. Melihatnya tajam seakan-akan ingin melihatnya yang sedang memakai cadar. Sepertinya pria ini melihatnya seperti itu. Pemuda itu pikir ustaz, ia ingin tahu istri dari ini memakai nikabnya cantik atau tidak. Andai ia tahu, pikir